Baik, selamat malam, selamat bergabung dalam acara kebaktian doa dari Gereja Baptis Independen Indonesia Salom 3 Karangtengah. Dan dari Salom 2 Keduren juga ya, kita sama-sama untuk berbakti dalam kebaktian doa kita. Saya ucapkan juga selamat bergabung bagi teman-teman yang lain yang ikut bergabung juga dari tempat masing-masing. Biarlah kebaktian doa kita malam hari ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kita akan segera mulai. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 110. Nomor 110. Darah Kristus Maha Kuasa. Dari nyanyian pujian kita nomor 110, Darah Kristus Maha Kuasa. Darah Kristus Maha Kuasa. Ya. Oke. Maukah engkau bebas dari beban? Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Maukah engkau bebas dari beban? Harapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan? Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau nafsumu ditekan? Harapkan penuh Sang Penebus. Oleh darah Kristus disucikan. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau bebas dari celah? Harapkan penuh Sang Penebus. Darah Kristuslah pembasuh noda. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Maukah engkau melayani Tuhan? Harapkan penuh Sang Penebus. Yesus Rajamu kau muliakan. Harapkan penuh penebus. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu. Iya. Baik, kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah memimpin kami sehingga kami dapat kembali bersekutu di kebaktian doa ini. Terima kasih juga untuk saudara kami yang bisa bergabung di Facebook Live dan juga yang akan bergabung nanti di jam-jam yang lain. Berkati mereka semua dengan berkat Tuhan. Dan kami akan menekan firman-Mu, Tuhan berkati agar ini dapat kami menekan dengan baik dan juga kami menekan Tuhan kami setiap hari. Berkati saudara kami dimanapun mereka berada, biarlah
senantiasa selalu dalam berkat lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dan nama anak Yesus Kristus Tuhan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita buka lagu nomor 340. 340 ya. 340 akan berhimpun kita ya. 340 judulnya akan berhimpun kita. Akan berhimpunkah kita di pinggir sungai di surga, yang jernih mengalir airnya di dekat tahta Allah. Ya. 340 akan berhimpun kita ya. Akan ya. 1, 2, 3. Akan berhimpunkah kita di pinggir sungai di surga, yang jernih mengalir airnya di dekat tahta Allah. Tentu kita akan berhimpun di pinggir sungai yang kekal berhimpun, serta para suci pun berhimpun di hadapan tahtanya. Kita bergema di surga, ya di pinggir sungai itu. Kita akan memuji Allah dengan lagu yang merdu. Tentu kita akan berhimpun di pinggir sungai yang kekal berhimpun, serta para suci pun berhimpun di hadapan tahtanya. Hilanglah beban dan duka bila sampai kelak di sungai. Tuhan memberi pahala, mahkota indah permai. Tentu kita akan berhimpun di pinggir sungai yang kekal berhimpun, serta para suci pun berhimpun di hadapan tahtanya. Tidak lama lagi kita sampailah di pinggir sungai. Hati kita sungguh ria dengan penuh damai. Nah, tentu kita akan berhimpun di pinggir sungai yang kekal berhimpun, serta para suci pun berhimpun di hadapan tahtanya. Iya. Baik, kita akan menemukan firman Tuhan. Kita akan buka dari Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-37 ya. Terakhir nih pasal 4 yang terakhir, bagian terakhir. Dari ayat 32 sampai 37. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Ya. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Di sini judulnya cara hidup jemaat ya. Kita lihat di sini saya bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup
dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus, jadi di sini memang sudah melewati Petrus dan Yohanes ya menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 40 tahun itu. Nah, ketika itu selesai, mereka dilarang untuk tidak memberitakan mengenai Tuhan Yesus ya. Kemudian mereka berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pada mereka itu keberanian ya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan setelah itu di sini diceritakan ya oleh penulis Kisah Rasul ya, Dr. Lukas itu dikatakan di sini adapun kumpulan orang yang telah percaya itu ya. Jadi mereka belum disebut Kristen ya, hanya disebut orang yang telah percaya ya. Nah, mereka kumpul terus mereka sehati dan sejiwa dikatakan ya, mereka sehati sejiwa. Kemudian tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi mereka sejiwa ya, hidup secara betul-betul saling tolong menolong ya. Di mereka betul-betul mengasihi sesama saudara seimannya, sama orang yang percaya. Kenapa? Karena memang kumpulan mereka itu ya tidak disukai oleh kebanyakan para pembesar ya, seperti ahli Taurat ya, orang Saduki, orang Farisi. Jadi mereka ada kumpulan sendiri dan mereka kompak ya, dengan sehati dikatakan sejiwa, yaitu bahwa mereka susah senang bersama-sama ya. Kalau dulu di Jawa Tengah ya, atau falsafah orang Jawa itu mangan orang mangan yang penting kumpul gitu ya. Nah, makan orang yang penting kumpul itu maksudnya. Sekarang nggak boleh kumpul-kumpul ya. Karena apa? Karena ada virus corona ya, jadi harus menjaga jarak ya, malah nggak boleh kumpul-kumpul. Tapi kalau orang Jawa itu ya falsafahnya begitu, mangan orang mangan yang penting kumpul gitu ya. Nah, mereka merasa bahwa ketika sudah sama-sama menjadi orang percaya ya kepada Tuhan Yesus, nah apa yang mereka miliki itu mereka berikan kepada saudara seiman yang lain ya, yang kesusahan. Maka dikatakan segala sesuatu itu adalah milik bersama ya, artinya semua orang yang susah itu mereka saling tolong menolong ya, yang punya harta lebih menolong yang berkekurangan. Kemudian dikatakan ayat 33 itu ya, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu ya. Jadi rasul-rasul tetap fokus kepada apa yang menjadi tugas mereka, itu bersaksi. Makanya di dalam 101 ayat 8 kan, kamu akan menjadi saksiku ya. Jadi saksinya apa ya? Saksinya ini dikatakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa ditekankan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena memang kebangkitan Tuhan Yesus itu masih banyak orang yang nggak percaya. Orang yang nggak mau percaya bahwa Yesus itu bangkit. Jangankan dulu, sampai sekarang pun masih banyak orang yang nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Makanya tugas mereka itu adalah menjadi saksi ya,
kebangkitan Tuhan Yesus. Dikatakan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian. Apa tuh kuasa yang besar? Artinya mereka kan sudah berdoa tuh tadi ya, Tuhan mereka minta supaya memberikan keberanian ya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang ini, salah satunya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya kenapa? Karena memang ini sangat penting. Kalau orang sampai nggak percaya Yesus itu bangkit antara orang mati, maka lenyaplah ya harapan mereka, karena harapan mereka satunya yaitu ya mengenai kebangkitan Tuhan Yesus itu yang harus disampaikan. Yesus sampai perlu 40 hari ya setelah bangkit dia memberi kesaksian, menunjukkan bahwa dia sudah bangkit kepada murid-muridnya. 40 hari loh, bukan waktu yang sebentar itu. Kenapa saya begitu lama? Karena memang untuk salah satunya adalah tujuannya menguatkan murid-muridnya bahwa yang selama ini mereka ikuti ya, Yesus itu adalah Tuhan. Memang mati, tetapi juga bangkit ya daripada hari yang ketiga. Apa yang Yesus pernah omongin, pernah ajarkan itu terbukti bahwa memang dia akan ditangkap, ya disalibkan, dihukum, salibkan, darahnya tercurah, dia mati, tapi tiga dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan ya yang harus disembah. Jadi selama 40 hari itu berulang-ulang menunjukkan. Nah makanya mereka adalah saksi. Nah makanya dari itu dikatakan bahwa ketika mereka sudah mengalami yang hari Pentakosta itu, disitulah Roh Kudus memberikan penyertaan yang luar biasa dikatakan, sehingga murid-murid itu banyak memberikan tanda-tanda ajaib ya yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Salah satunya tadi itu ya sudah bisa membuat orang lumpuh berjalan. 40 tahun dia lumpuh itu berjalan ya, sehingga menghebohkan ya di Bait Allah itu. Dan mereka mulai dilarang ya, tetapi mereka berdoa supaya diberikan keberanian, dan salah satunya adalah mereka dengan kuasa yang besar memberi kesaksian ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sangat penting sekali percaya bahwa Yesus itu bangkit, tidak mati ya. Sekarang dari dulu sampai sekarang tuh ada ya yang mengajarkan bahwa Yesus itu nggak bangkit. Kenapa ya? Karena memang nggak mati katanya. Yang disalibkan tuh orang lain. Nah kalau yang disalibkan orang lain berarti kan Yesus nggak disalibkan. Kalau itu kemana alasannya? Yesus langsung ke sorga katanya ya, gitu ya. Sama juga artinya Yesus itu nggak pernah disalibkan dan pasti nggak pernah bangkit. Nah itulah ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan dengan Alkitab. Padahal saksi yang menyaksikan Yesus bangkit itu banyak ya, termasuk mereka nih rasul-rasul ya. Makanya rasul ditugaskan untuk memberi ya, menjadi saksiku ya di Yerusalem, jadi sampai ke ujung bumi. Makanya mereka dengan berani memberikan kesaksian ya kepada orang-orang banyak ya tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus itu ya. Nah, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ya. Jadi jemaat itu pada waktu itu yang sudah lebih dari 5.000 itu ya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah ya. Artinya mereka walaupun kelompok tersendiri tetapi mereka hidupnya melimpah-limpah. Salah satu penyebabnya apa? Itu tadi ya, bahwa kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Artinya saling tolong menolong ya, sesama mereka saling tolong menolong, yang susah ditolong sama yang kelebihan itu ya. Soal mengenai harta di sini kan diceritakan di sini secara khusus ya. Ayat 34 itu sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka itu ya. Kenapa? Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan si penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah itulah ya cara hidup jemaat ya pada waktu itu, karena mereka sangat bersuka cita. Mereka tadinya yang mengajukan untuk menyalibkan Yesus, dan karena sudah bertobat mereka sangat senang ya karena mereka mendapat pengampunan. Mereka juga sekarang sudah menjadi orang yang percaya dan hati mereka sangat berkobar-kobar mengucap syukur, sehingga kumpulan mereka itu
saling tolong menolong ya. Maka dikatakan tidak ada yang kekurangan. Kenapa? Karena orang-orang yang punya harta, yang punya tanah, yang punya kebun, mereka jual, hasilnya mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Artinya apa itu? Ya, artinya bahwa mereka itu memberikan ya apa yang mereka punya itu bukan buat rasul-rasul ya. Letakkan di bawah kaki rasul itu maksudnya apa? Supaya rasul itu yang membagi-bagikan kepada saudara-saudara yang memerlukan. Dia nggak langsung bagi-bagi itu. Tetap mereka kasih rasul-rasul sebagai orang yang dipercaya ya untuk menolong saudara seiman mereka. Sebetulnya mereka bisa aja kasih kepada nih si A, si B, si C segala macam. Bisa aja mereka, tetapi mereka tetap menghargai rasul-rasul sebagai pemimpin ya, yang bisa ya mengatur semua itu. Sehingga ketika diletakkan di bawah kaki rasul-rasul berarti mereka menyerahkan semua itu kepada rasul-rasul, sehingga rasul-rasul itu yang membagikan. Dikatakan di situ ya, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan apa? Keperluannya ya. Jadi mereka nggak ada yang bohong tuh. Udah dapat, oh saya belum dapat ya, enggak ya. Nah, dibagi keperluan apa? Ini si A, si B, si C perlunya apa ya, dikasih. Si F, oh saya nggak perlu, saya udah cukup. Ya nggak usah ya kan. Bagi yang sesuai dengan apa keperluannya ya. Jadi pada umumnya jemaat waktu itu hidup sesuai dengan firman Tuhan ya. Mereka apa namanya itu saling mengasihi ya. Dan ini secara khusus ada satu orang disebutkan di sini. Nama Yusuf ya, yang disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus ya. Siprus itu satu pulau ya di di Laut Tengah itu, Pulau Siprus namanya. Kemudian dia menjual ladang miliknya, membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini salah satu nama. Nanti si Barnabas ini akan menjadi salah satu tokoh yang diceritakan selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya. Tapi disebutkan seperti itu, artinya bahwa mereka memang mengapa tidak kekurangan ya, karena memang mereka hidupnya saling tolong menolong. Nah itulah yang kita lihat setelah Tuhan memberkati pelayanan rasul-rasul ya, dengan hari Pentakosta pertama 3.000 orang bertambah ya. Kemudian hari berikutnya Petrus Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh 40 tahun. Kemudian mereka dilarang, tapi mereka berdoa minta keberanian supaya mereka memberitakan Injil dengan berani. Intinya bahwa mereka mau pemberitaan mengenai dalam Yesus ada keselamatan itu, kematian, penguburan dan kebangkitan itu harus disampaikan, karena memang itulah inti dari tugas mereka ya, supaya orang semakin banyak mendengarkan firman Tuhan dan makin banyak orang yang diselamatkan. Terbukti dari jumlah mereka yang 120 orang itu sekarang sudah lebih dari 5.000 orang itu ya, dikatakan itu pun laki-laki ya, belum yang punya istri ya kan, yang punya anak ya, itu lebih dari 5.000 orang. Dan mereka dikatakan hidup dengan saling tolong menolong ya, yang berkatnya banyak, yang punya harta milik mereka ya, mereka dengan sukarela menjual dan meletakkan di bawah kaki rasul-rasul, sehingga rasul itu yang membagi-bagikan itu. Itulah yang paling tepat ya. Sebetulnya mereka bisa memberi kepada saudara yang lain. Dia lihat susah, lihat ini, makanya kenapa kita memberikan persembahan itu ke gereja ya, nggak langsung kepada jemaat yang lain. Kenapa? Karena ngikutin ini ya, biarlah gereja yang mengatur ya untuk membantu yang lain atau untuk keperluan yang lain. Jadi itulah yang dilakukan oleh rasul yang benar ya. Bukan berarti nggak boleh nolong teman langsung, ya boleh aja ya, menolong itu boleh, tetapi untuk secara organisasi ya lebih baik di situ ya diletakkan. Kalau dulu kan letakkan kasih rasul-rasul, sekarang ya harus diberikan kepada jemaat ya, atau gereja yang mengelola, itu yang paling tepat, sehingga gereja itu bertanggung jawab untuk memakai itu keperluan yang dianggap perlu ya. Untuk apa tujuannya? Supaya
firman Tuhan, semakin tersebar ya, semakin banyak orang yang mendengarkan berita Injil dan yang Tuhan selamatkan. Kan itu tujuan mereka ya. Kenapa mereka sangat fokus kepada permintaan firman Tuhan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, karena memang itulah yang penting ya. Kenapa? Karena sejak itu pun orang masih ragu dengan kebangkitan, apalagi sampai sekarang ya. Apalagi sekarang semakin banyak perkembangan yang semakin canggih, semakin banyak orang yang nggak percaya adanya kebangkitan, apalagi disertai dengan berita-berita mengenai mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Apalagi sekarang macam-macam lah ya, berita-berita yang membuat orang semakin luntur imannya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, itu ya maksudnya. Sehingga sangat penting sekali untuk membantu orang-orang yang mau memberitakan firman Tuhan itu dengan cara seperti mereka ini ya. Saya tolong menolong, dan juga harus diatur penggunaannya itu oleh gereja ya. Seperti di sini, semua yang menjual harta mereka ya, mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Artinya bahwa biarlah rasul itu yang mengaturnya, sehingga diharapkan pembagian itu betul-betul diberikan kepada orang yang memerlukannya ya. Jadi tidak satu dapat banyak, yang lain dapat dikit ya. Diusahakan semua dapat sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, itulah yang bisa kita contoh ya. Yang penting jangan lupa bahwa semua itu diadakan, baik itu penyertaan Roh Kudus kepada rasul-rasul dengan berani, begitu juga dengan orang-orang yang setia ya, membantu seiman. Untuk apa? Supaya nama Kristus bisa disebarkan dan banyak orang yang Tuhan selamatkan. Nah, itu yang paling tepat ya. Nah, itu aja firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagi sebelum kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita buka lagu kita nomor 331. 331. 331. Ya. 331, ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ya, 1, 2, 3. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar. Cerita terang dan damai, cerita kekal benar. Cerita kekal benar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Ada lagu untuk bangsa-bangsa yang mengusir kuasa jahat. Lagu indah yang menghibur, mengangkat beban berat. Mengangkat beban berat. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Ada kabar untuk bangsa-bangsa, bahwa Allah Maha Besar mengutus anaknya Yesus. Kasih Tuhan tersebar, kasih Tuhan tersebar. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Mari kabarkan juru selamat,
hingga tiap insan kenal, supaya segala bangsa beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Habis malam terbitlah fajar, fajar hidup yang cemerlang. Kerajaan Kristus kan datang, penuh kasih dan terang. Ya, baik. Kita akan sedang berdoa syafaat ya, nanti tidak akan ditayangkan live ya, berdoa di tempat masing-masing. Ya, kita berdoa untuk bangsa negara kita ya. Tuhan semakin memberkati khususnya menghadapi masalah virus corona ya, dan juga masalah vaksin. Kita tahu bahwa ya hanya di Jakarta ya, di setiap daerah pun ya itu banyak orang yang yang positif ya, yang juga banyak yang dipanggil Tuhan itu ya, yang meninggal. Kita doakan supaya yang sakit pun tetap kembali sehat ya, dan kita yang sehat pun juga harus tetap kuat ya, menjaga kesehatan kita ya, supaya tetap dalam berkat Tuhan ya. Dan biarlah teman-teman kita, saudara kita juga yang kena virus itu juga dapat pulih kembali ya kesehatannya. Dan kepada pemerintah juga biar bisa mengatasi ya dengan berbagai macam cara yang diusahakan, dan begitu banyak orang yang menanganinya ya, baik itu tenaga kesehatan ya, perawat dan dokter dan macam-macam lah ya yang terlibat untuk mengatasi masalah ini. Biarlah terus dapat selesai ya, segera diatasi dan kita hidup kembali normal, karena di negara-negara lain pun sudah mereka bisa ya hidup kembali normal seperti biasa ya, dan tidak menutup kemungkinan di Indonesia pun pasti akan bisa ya. Nah, kita doakan supaya kembali seperti itu ya. Dan kita berdoa juga untuk jemaat kita ya, walaupun masih kebaktiannya secara online, kita berdoa ya supaya iman kita tetap dikuatkan Tuhan, baik yang di Karangtengah, Salom 3 dan juga Salom 2 di Keduren ya. Di sana biar Tuhan memberkati ya, dan jemaat sana pun dalam perlindungan Tuhan. Dan kita berdoa juga untuk keluarga Pak Karyono ya, yang kemarin Mbah sudah dipanggil Tuhan ya. Biar Tuhan juga memberikan penghiburan ya kepada keluarga Pak Karyono, saya Ibu Karyono ya. Dan saya juga belum dapat kabar nih apakah Guntur dan yang lain juga sudah kembali ke Jakarta ya, karena mereka berangkat ke kampung. Dan biarlah juga dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Dan kita berdoa juga ya untuk saudara kita yang sekarang juga masih sakit ya, yang masih kurang sehat, biar Tuhan nggak memulihkan ya kesehatannya. Ucap syukur juga ya untuk dia ya, sekarang sudah bisa melahirkan dengan baik ya. Biarlah ternyata memberkati, memulihkan kesehatannya Lia juga, dan anaknya juga yang sudah dilahirkan itu tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Nah, kemudian kita berdoa juga untuk saudara kita yang tidak bisa ikut berbakti seperti Oma ya, dan anak-anak yang lain ya, yang rencana tadi kita mau mulai sekolah minggu ya, tapi karena situasi seperti ini jadi belum bisa ya. Kita doakan supaya atau saat juga sekolah minggunya juga bisa dimulai ya, untuk pelayanan kepada anak-anak. Dan itu saja, karena hari ini saya lihat ya di ini tidak ada yang minta didoakan ya. Jadi nanti silakan tambahkan sendiri ya di tempat masing-masing untuk berdoa ya. Dan untuk hari Minggu nanti kita akan tunggu pengumuman ya dari Pendeta Guntur ya, apakah kita masih online kebaktiannya atau sudah bisa offline ya. Nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Jadi saya rasa itu saja. Saya ucapkan selamat berdoa, selamat malam, Tuhan memberkati kita.